Aku sempat ngomong juga sama Fandi. Van Dahlia yang dulu mana ya? I miss myself so much. Aduh pengen nangis gini. Tidak ada yang mau muara ending dari pernikahan adalah perceraian. Tapi bagi Dahlia Poland, itulah satu-satunya jalan yang tersisa. Dari isu, perbedaan, sampai cerita yang tak pernah keluar ke publik, akhirnya mulai dia buka sedikit demi sedikit setelah sekian lama hanya menjadi bisik-bisik. Dan yang paling mengejutkan Igenars, bukan hanya soal perceraiannya, tapi juga soal apa yang harus ia relakan setelah semuanya selesai. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian? Setiap kisah rumah tangga selebritas selalu tampak sempurna di layar, sampai akhirnya satu persatu pintu tertutup dan cerita yang disimpan rapat mulai terkuak. Begitu pula dengan kisah Dahlia Poland dan Fandi Christian. Pernikahan Dahlia dan Fandi yang berjalan hampir 10 tahun resmi berakhir pada 27 November 2025. Padahal sebelumnya, rumah tangga keduanya sempat terlihat harmonis hingga isu perselingkuhan Fandi mencuat pada pertengahan 2023. Meski isu tersebut cukup besar di publik kala itu, Dahlia tetap berada di sisi suaminya dan memilih bertahan. Dahlia mengaku sudah 2 kali mencoba untuk mundur dari perceraian, hingga di kali ketiga inilah semuanya benar-benar berakhir. Awal-awal jadi kan sebenarnya mau proses cerai itu sebelum ini tuh udah 2 kali. Sebelumnya memang mau cerai. Ya, Cuman maju kan- mundur lah ya. Dan aku tuh hubungin lawyer aku ini sampai pertama kali udah mau divorce, terus dia minta maaf segala macam, kita coba perbaikin, kita cari nih kesalahannya apa yang harus dilakukan, itu daripada dilakuin. Terus kedua kali terjadi lagi, ngobrol lagi, yang ketiga aku sampai bener-bener kayak langsung telepon, Pak, let's go gitu. Lawyer kamu. Iya, terus yakin Dahlia sekarang udah bener? Iya, yakin Pak, ayo Pak. Setelah sekian lama publik dibuat menebak-nebak apa alasan perceraiannya, Dahlia akhirnya membongkar fakta satu persatu dalam podcast bersama Melania Ricardo. Ia menyebut komunikasi dan kurangnya pengertian sebagai masalah inti. Communication sih sebenarnya. Dan apa ya? Mungkin kurangnya understanding to each other, to the partner. Kita dua orang yang sangat jauh berbeda. Sure, yes. Dan pandangan kita dalam hal sekecil apapun itu juga sangat berbeda. Beda, ya. Jadi understandingnya tuh agak sulit untuk disatukan Satukan. gitu loh Kak. Oke. Jadi menurut aku selain communication ternyata pengertian itu juga sama pentingnya dengan komunikasi. Dahlia juga menjelaskan bahwa perbedaan kepribadian membuat konflik semakin sulit diselesaikan, termasuk soal pola asuh anak. Karena mungkin nada kali ya. Iya. Jadi aku tuh kalau sama anak-anakku tuh bawaannya kayak temen gitu Kak. Iya. Yang ngobrol terus Iya, ditanya iya. kenapa gitu loh. Terus kalau Fandi tuh karena mungkin dia jiwa Bataknya meronta Orangnya gitu. Batak? Medan kan. Melayu. Enggak, dia Chinese Medan. Tetap Medan kerasa tat gitu ya. Nadanya begini Iya, kan. tinggi gitu ya. Iya, Iya, jadi iya. kadang di situ nggak ketemu, itu salah satunya. Oh. Dan ketika komunikasi tak lagi menjembatani dua karakter yang berbeda, keputusan yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi satu-satunya jalan keluar. Setelah menutup bab penuh gejolak dalam rumah tangganya, kehidupan Dahlia Poland tak berhenti di meja sidang. Justru, di balik itulah kisahnya berubah arah dari perempuan yang dulu terkukung menjadi sosok yang mulai menemukan nafas baru. Apa ya, lebih ke kayak menemukan diri aku lagi sendiri.
Dahlia menegaskan bahwa ia tidak menganggap perceraiannya sebagai kegagalan dan juga tidak ada penyesalan dalam keputusan yang dipilihnya. Setelah akhirnya cerai, kayak orang bilang gagal dalam pernikahan. Tapi kok aku nggak ada perasaan itu ya? Nggak ada perasaan kayak nih pernikahan gue gagal lagi. Nggak ada sama sekali. Mungkin memang aku dan Fandi bukan kita jadi temen tuh Lebih cocok. Jadi mungkin bukan pernikahannya yang gagal, memang kitanya lebih cocok menjadi teman saja gitu. Baginya, keputusan bercerai justru diambil agar anak-anak tidak tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak sehat karena terus-terusan melihat orang tuanya bertengkar. Justru aku ngelihat anak-anak sebenarnya. Justru karena ngeliat anak-anak. Karena ngelihat anak-anak. Jadi bukan untuk diriku sendiri, justru untuk mereka. What do you mean? Karena ya itu sering berantem, nggak cocok, dan itu terjadi juga di depan anak-anak. Terus aku punya anak cewek, iya juga, anak cowok juga iya. Justru mereka yang bikin aku kayak oke, nggak bisa nih. Karena kalau diterusin, anak-anakku akan berpikir kalau ini normal. Kalau misalkan someday mereka menikah. Yang menarik Igenars, pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini mengungkapkan bahwa selama pernikahan, ia sempat merasa kehilangan dirinya sendiri. Hal itu juga pernah dikatakannya pada sang mantan suami. Karena setelah dijalanin makin lama aku makin kehilangan diri aku sendiri, bener-bener kehilangan diri aku sendiri. Aku sempat ngomong juga sama Fandi, Dahlia yang dulu mana ya? I miss myself so much. Aduh pengen nangis gini ya. Karena dia tahu pertama kali kita kenal kan aku orang yang ya udah petakilan, ceria dan temenan sama siapa aja gitu kan. Terus ya udah aku sempat ngomong sama dia, miss myself so much. Kangen sama Dahlia yang dulu gitu loh. Namun meski menemukan kebahagiaan baru, ada satu bagian dari kehidupannya yang tak serta-merta dan tidak mudah untuk ditinggalkan. Di balik kebebasan dan senyum pasca cerai, Dahlia mengaku bahwa bagian tersulit dalam perpisahannya adalah hubungan dengan anak-anak. Saat ini, ketiga anak Dahlia tinggal bersama Fandi. Dahlia mengaku keputusan itu diambil karena kondisi ekonominya belum cukup stabil untuk mengurus 3 anak sekaligus. Kakiku belum berdiri cukup kuat untuk bisa bawa mereka bertiga untuk sama aku. Dan mereka punya semua fasilitas yang mereka butuhin di rumah itu, dan aku nggak mau kalau misalkan mereka berpikir gila ya, nyokap bokap gue udah cerai terus hidup gue jadi turun gitu. Iya. Di depan Melanie, aktris cantik itu menceritakan momen emosional ketika ia harus menjelaskan perceraiannya kepada anak-anaknya. Mereka udah tiduran di kasur. Guys, can you please sit down? I need to talk. Aku bilang gitu. Terus mereka duduk, terus aku bilang, Mama sama Papa tuh udah nggak bisa tinggal di satu rumah yang sama. Sekarang Mama sama Papa jadinya kita berteman. Tapi kalau misalkan James, Rose, atau Matt butuh apapun, Mama sama Papa bakal terus ada. Karena Mama sama Papa sekarang jadi teman baik, jadi best friend, aku bilang gitu. Makanya sekarang Mama kenapa gak bisa tinggal di rumah itu lagi, karena memang Mama sama Papa emang udah gak bareng-bareng lagi, aku bilang gitu. Yang paling besar sih yang nangis, dia cuma tanya, kenapa kok gitu, nanya kayak gitu kan. Aku bilang sama dia, ya gak apa-apa, tapi kan yang penting kan Mama masih ada nih, Mama masih bisa jemput kalian, masih bisa bareng-bareng, Mama masih bisa main ke rumah. Jadi kalian bakal baik-baik aja kok, Mama janji kalian bakal terus happy, aku bilang gitu. Dengan kesedihan yang menembus layar kaca, Dahlia mengaku kesulitan menerima kenyataan bahwa kini ia tidak lagi bersama anak-anak 24 jam. Hal yang paling
tidak ikhlas sampai sekarang cuman itu, karena aku nggak bisa sama mereka 24 jam lagi. But you have to do it I have to, because you love them, not because you don't love them that much. because I love them too much. Too much. Sambil berderai air mata, Dahlia berusaha tegar menyampaikan pesan terdalamnya pada ketiga sang buah hati yang menjadi penguat di saat-saat tersulitnya ini. I'm sorry. And then tungguin mama, be patient just a little bit more. Yeah. Tungguin mama sampai apa ya? Mama pengen banget bisa tinggal sama kalian Yes. lagi. Amen. Amen. Bisa nyiapin kalian bekal sekolah lagi, walaupun sekarang masih bisa, cuman Yeah. kan gak sesering biasanya. Yeah. Terus mau minta maaf karena keputusan yang mama ambil sekarang semuanya buat kalian, bukan buat mama. Yeah. Apapun yang terjadi, kalian tetap blessing buat mama, dan mama gak akan pernah mungkin lupa atau berhenti sayang sama kalian nih. Kalian itu semuanya buat mama. Pada akhirnya, kisah Dahlia Polan bukan sekedar drama perceraian selebritas. Di balik headline dan spekulasi, ada perjalanan seorang ibu yang berjuang menyelaraskan luka, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan sulit. Keputusan untuk berpisah dari Fandi Christian sudah final, tapi proses untuk berdamai dengan keadaan masih terus berjalan. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Mampukah Dahlia dan Fandi terus menjaga hubungan baik demi buah hati? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.